saya Liona Madani dengan NIM 21042042. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang peningkatan perencanaan kerja pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru melalui e-planning. Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota smart city, sehingga segala bentuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah banyak dilakukan secara e-government atau berbasis digital. Salah satu upaya pemerintah, khususnya Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru, dalam rangka mengawal jalannya e-government ini adalah dengan pembentukan atau peluncuran sebuah aplikasi yang bernama e-planning. Aplikasi e-planning merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang berbasis internet dengan tujuan mengawal pembangunan di daerah Kota Pekanbaru agar dapat berjalan dengan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada awalnya, perencanaan pembangunan di Kota Pekanbaru ini masih dilakukan secara manual. Namun, banyak terjadinya persoalan dalam penyusunan perencanaan ini, mulai dari kurangnya transparansi, yang kedua kurangnya keselarasan antara isi dari penyusunan perencanaan dengan hasil dari perencanaan pembangunan, dan adanya praktik KKN. Nah, untuk meminimalisir hal tersebut, maka Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Pekanbaru meluncurkan aplikasi e-planning untuk mengawal jalannya perencanaan pembangunan di daerah Kota Pekanbaru agar dapat dipertanggungjawabkan ke depannya. Baiklah, saya Putri Maendalini dengan NIM 21042190. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dari penulisan laporan ini. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh teman saya tadi tentang latar belakang, maka di sini dapat disimpulkan bahwasanya tujuan dari penulisan laporan ini yaitu dapat menjelaskan cara peningkatan kinerja di Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru melalui sistem yang namanya aplikasi e-planning. Nah, e-planning sendiri merupakan aplikasi yang digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang berbasis internet dengan tujuan yaitu mengawal pembangunan di setiap daerah agar seluruh perencanaan berjalan dengan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian manfaat. Nah, di sini manfaatnya ada 3. Yang pertama secara teoritis, yang kedua ada praktis, yang ketiga ada akademis. Nah, yang pertama saya menjelaskan secara teoritis. Secara teoritis dapat menjelaskan hubungan antara sistem informasi manajemen dengan sistem aplikasi yang namanya e-planning, yaitu bagaimana caranya untuk meningkatkan kinerja di Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Persandian Kota Pekanbaru. Yang kedua secara praktis. Nah, secara praktis di sini dapat memberikan kontribusi kepada Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru untuk meningkatkan kinerjanya. Nah, secara akademis tentunya di sini dalam penulisan ini agar dapat memberikan sumbangan atau referensi bagi mahasiswa Universitas Negeri Padang, terkhususnya untuk mahasiswa Ilmu Administrasi Negara dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Latifah, NIM 21042184, akan membacakan laporan kami itu mengenai hasil setelah peningkatan perencanaan kerja pada Dinas Kominfotik melalui e-planning. Pengelolaan data dan informasi penyusunan, monitoring dan evaluasi dokumen rencana pembangunan daerah secara elektronik. Dengan adanya e-planning, diharapkan Bapeda dapat mengoptimalkan dan menyajikan analisis yang sangat penting bagi para stakeholder. Secara umum, tujuan-tujuan penyusunan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah adalah: pertama, menghasilkan program perencanaan dan pembangunan daerah; kedua, secara bertahap untuk meningkatkan citra aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat yang dapat bekerja lebih efisien, efektif, dan profesional. 3. Terciptanya kemudahan bagi aparat pemerintah dalam mendapatkan informasi tentang rencana pembangunan pemerintah daerah. 4. Terciptanya interaksi dan sistem informasi yang melebarkan hubungan antara pemerintah dan daerah untuk masyarakat.
Selanjutnya, setelah meningkatkan perencanaan kerja melalui e-planning pada Dinas Komunikasi Informasi Statistik, dapat diharapkan beberapa hasil positif sebagai berikut. Pertama, efisiensi dan kesederhanaan penggunaan planning akan membantu mengurangi ketergantungan pada proses perencanaan manual yang memakan waktu yang panjang dan biaya yang besar. Kedua, kolaborasi yang meningkatkan e-planning memungkinkan berbagai pihak di Dinas Komunikasi Informatika untuk berkolaborasi secara online. 3. Transparansi dan keterlibatan publik. Dengan menggunakan e-planning, Diskominfotik Pekanbaru dapat memberikan akses yang lebih mudah kepada masyarakat. 4. Pemantauan dan evaluasi yang lebih baik. 5. Pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, dari hasil pembahasan kami tadi dapat disimpulkan strategi penerapan e-government di Kota Pekanbaru yang berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi pengembangan e-government serta sesuai dengan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 107 Tahun 2016, Jam Visip Volume 5 Nomor 1 April 2018. Melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persendian Kota Pekanbaru sudah berjalan dan sedang dalam tahap pengembangan, namun juga terlihat belum maksimal dikarenakan aplikasi yang sudah ada tidak dikelola dengan baik oleh aparatur OPD karena kekurangan SDM. Baru sekitar 42% yang menerapkan e-planning berdasarkan laporan yang didapat Kemendagri. Hal ini karena masih banyak daerah yang belum konsisten untuk menerapkan e-planning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azira dengan NIM 2104264. Baiklah, pada video kali ini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan sistem e-planning pada Diskominfotik Pekanbaru. Permasalahan yang mungkin muncul yaitu ada keterbatasan teknologi. Peningkatan perencanaan kerja melalui e-planning membutuhkan infrastruktur teknologi yang memadai. Jika Diskominfotik Pekanbaru menghadapi keterbatasan dalam hal akses internet yang stabil, kecepatan jaringan yang rendah, atau perangkat keras yang usang, itu dapat menyulitkan implementasi e-planning secara efektif. Yang kedua yaitu kebutuhan keterampilan dan pelatihan. Penerapan e-planning memerlukan pemahaman dan keterampilan teknis yang memadai dan dari staf yang tepat yang terlibat. Jika pegawai di Diskominfotik Pekanbaru tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang penggunaan teknologi, pelatihan tambahan mungkin diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan e-planning. Selanjutnya itu integrasi sistem. Jika Diskominfotik Pekanbaru sudah menggunakan sistem atau perangkat lunak lain dalam perencanaan kerja mereka, integrasi dengan e-planning mungkin menjadi masalah. Kompatibilitas antara e-planning dan sistem yang sudah ada harus diperiksa agar informasi dapat saling terhubung dengan baik dan proses perencanaan dapat dilakukan dengan lancar. Yang keempat yaitu ada keamanan data. E-planning melibatkan pengolahan dan penyimpanan data yang sensitif. Diskominfotik Pekanbaru harus memastikan bahwa sistem e-planning mereka memiliki langkah-langkah keamanan yang memadai untuk melindungi data pribadi, rahasia bisnis, dan informasi penting lainnya dan dari ancaman keamanan seperti peretasan atau kebocoran data. Berikutnya ada penerimaan penggunaan. Perubahan pada metode perencanaan kerja tradisional menjadi e-planning mungkin dihadapi dengan resistensi dari beberapa anggota staf, ketidaknyamanan awal, keterbatasan pemahaman tentang sistem baru, atau keengganan untuk beradaptasi dengan perubahan dapat menghambat penerimaan dan penggunaan e-planning secara optimal. Yang terakhir yaitu pemeliharaan dan dukungan teknis. Setelah implementasi e-planning, penting bagi Diskominfotik Pekanbaru untuk memiliki tim dukungan teknis yang handal dan terlatih. Dukungan teknis yang tidak memadai dapat menyebabkan masalah operasional, penundaan pemecahan masalah, dan berdampak negatif pada kinerja sistem secara keseluruhan. Nah, berikutnya saya juga akan membahas tentang solusi untuk menghadapi beberapa masalah yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu untuk infrastruktur teknologi. Diskominfotik Pekanbaru harus mengidentifikasi dan memperbaiki keterbatasan infrastruktur teknologi yang ada. Hal ini mungkin melibatkan investasi dalam memperkuat konektivitas internet, meningkatkan kecepatan jaringan, dan memperbarui perangkat keras yang diperlukan untuk mendukung implementasi e-planning. Yang kedua yaitu pelatihan dan pengembangan keterampilan.
Diskominfotik Pekanbaru harus menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi staf yang terlibat dalam penggunaan e-planning. Hal ini dapat mencakup pelatihan teknis untuk memahami dan menggunakan sistem dengan baik, serta pelatihan manajemen proyek untuk mengoptimalkan perencanaan dan penggunaan e-planning. Yang ketiga itu integrasi sistem. Diskominfotik Pekanbaru perlu melakukan analisis sistem yang komprehensif untuk memastikan kompatibilitas antara e-planning dengan sistem yang sudah ada. Jika ditemukan masalah integrasi, solusinya adalah mengidentifikasikan opsi untuk menghubungkan sistem secara efisien atau mempertimbangkan pembaruan sistem yang memadai. Yang keempat yaitu ada keamanan data. Pada Diskominfotik Pekanbaru harus melibatkan keahlian keamanan informasi untuk melindungi data yang diproses dan disimpan dalam e-planning. Dan yang kelima yaitu penerimaan pengguna. Diskominfotik Pekanbaru perlu melakukan kampanye komunikasi dan pelatihan yang efektif untuk mengatasi resistensi pengguna terhadap perubahan, melibatkan staf dalam proses perencanaan e-planning, memberikan pemahaman yang baik tentang manfaat dan keunggulan e-planning, serta mendengarkan dan menanggapi masukan mereka dapat meningkatkan penerimaan dan partisipasi. Dan yang terakhir itu pemeliharaan dan dukungan teknis. Diskominfotik Pekanbaru harus memiliki tim dukungan teknis yang kompeten dan tersedia untuk memberikan bantuan dan dalam pemeliharaan dan pemecahan masalah terkait e-planning. Melalui pemeliharaan rutin, pembaruan sistem, dan respon yang tepat terhadap masalah teknis, kinerja sistem dapat dijaga dan penggunaan yang lancar dapat dipertahankan. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya yaitu tentang masalah dan solusi yang dapat dihadapi dalam penerapan sistem e-planning pada Diskominfotik Pekanbaru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.